Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan film seri petualangan di Pulau Dinosaurus. Film ini berjudul Jurassic Park 3 yang rilis pada tahun 2001 lalu. Disarankan untuk menonton alur cerita film sebelum ini biar gak gagal paham guys. Link ada di kolom deskripsi. Film ini disutradarai oleh Joe Johnston, dibintangi oleh Sam Neill, Laura Dern, Trevor Morgan, dan beberapa aktor terkenal lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Jurassic Park 3. Semoga. Di suatu pagi yang cerah, di lautan pinggir pantai Pulau Isla Sorna, terlihat seseorang yang sedang mengawasi pesawat patroli. Setelah melihat pesawat patroli meninggalkan pulau, orang itu mulai menjalankan perahunya. Di dalam perahu itu, terlihat sedang bersiap-siap seorang bocah yang bernama Eric bersama dengan ayah tirinya yang bernama Ben. Mereka berdua berniat melakukan para layang dengan parasut yang ditarik oleh perahu. Setelah dirasa cukup aman, mereka berdua pun mulai melayang. Eric sangat ingin melihat dinosaurus dari dekat. Sambil membawa video recorder, Eric dan Ben berusaha merekam ke arah pulau. Namun, di bawah tiba-tiba muncul kabut yang sangat tebal. Eric dan Ben pun merasakan sesuatu. Terjadi hal yang aneh dengan perahu yang menariknya. Setelah perahu itu keluar dari kabut, ternyata semua awak perahu sudah tewas. Perahu itu pun hilang kendali dan menabrak karang. Beruntung Ben berhasil melepaskan tali yang mengikatnya dan terpaksa mendarat darurat di Pulau Isla Sorna. Di tempat lain, Alan sedang bermain dengan salah satu anak Ellie yang masih kecil. Beberapa saat kemudian, datang suami Ellie yang baru pulang kerja. Ellie dan suaminya pun mengajak Alan untuk makan malam bersama. Di momen ini, Alan memberitahu Ellie tentang satu penemuan terbarunya mengenai fosil raptor. Alan memberitahu Ellie kalau ternyata raptor memang satu jenis dinosaurus yang sangatlah cerdas. Bahkan Alan menemukan kalau di dalam tengkorak raptor terdapat rongga suara yang bisa beresonansi. Itu artinya para raptor bisa berkomunikasi satu sama lain. Mereka bisa bicara dengan bahasa mereka sendiri. Malam harinya, Alan pun berpamitan untuk pulang. Ellie lalu berkata kalau Alan adalah sahabatnya dari dulu. Jika Alan membutuhkan bantuan, Ellie akan dengan senang hati membantunya. Keesokan harinya, Alan melakukan seminar mengenai penemuannya tentang fosil raptor yang ternyata bisa berkomunikasi satu sama lain. Namun para penonton terlihat tidak tertarik mendengarnya. Para penonton pun meminta Alan untuk tidak lagi memeriksa fosil-fosil dinosaurus. Mereka meminta Alan untuk meneliti para dinosaurus yang kini telah dibangkitkan kembali secara langsung di Pulau Isla Sorna. Alan pun marah mendengarnya. Alan berkata kalau dinosaurus yang ada di Isla Sorna adalah monster yang diciptakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Alan berkata kalau dia tidak akan sudi datang ke pulau itu apapun alasannya. Sore harinya, Alan menemui anak buahnya yang sedang memeriksa fosil-fosil dinosaurus. Di sana, Alan menemui anak buahnya yang bernama Billy. Billy adalah orang yang bertanggung jawab di situs purbakala tersebut. Billy kemudian menunjukkan sesuatu. Billy mencetak dengan printer 3 dimensi rongga suara milik raptor. Setelah selesai tercetak, Billy pun meniupnya. Dan benar sekali, benda itu mengeluarkan suara yang sama persis seperti suara raptor yang pernah Alan dengar. Alan pun terpukau mendengarnya. Tiba-tiba dari belakang muncul seorang pria yang bernama Paul. Paul mengaku kalau dia adalah fans berat Alan. Paul lalu mengajak Alan untuk makan malam dengan keluarganya. Malam harinya, Alan dan Billy menemui Paul dan istrinya, Amanda, di dalam sebuah restoran. Alan yang merasa curiga menyuruh Paul mengatakan tujuan sebenarnya kenapa dia mengundang Alan untuk makan malam. Amanda kemudian menjelaskan kalau mereka berniat mengajak Alan dan Billy untuk jadi pemandu mereka saat naik pesawat melintasi Pulau Isla Sorna. Karena menurut Paul, itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Paul ingin membuat momen itu spesial. Alan pun langsung menolak dengan tegas ide gila itu. Lagi pula, mereka pasti tidak akan mendapatkan izin untuk terbang di kawasan Isla Sorna. Paul lalu menjelaskan kalau dia adalah pemimpin sebuah perusahaan terkemuka dan memiliki banyak koneksi di pemerintahan. Hal itu adalah urusan mudah baginya. Paul lalu mengeluarkan sebuah cek kosong.
Paul akan memberikan uang berapapun asalkan Alan mau menjadi pemandunya melihat para dinosaurus. Alan dan Billy pun tergiur dan setuju membantu Paul dan istrinya. Keesokan harinya, mereka pun melesat menggunakan pesawat menuju Pulau Isla Sorna. Setelah beberapa jam terbang melintasi lautan, mereka pun tiba di Pulau Isla Sorna. Pesawat itu pun melakukan terbang rendah di atas pulau. Billy terlihat takjub saat melihat sekawanan dinosaurus berlarian di bawahnya. Alan kemudian menjelaskan beberapa jenis dinosaurus yang ada di sana, namun tidak ada yang memperdulikannya. Ternyata Paul berencana untuk mendaratkan pesawat di Pulau Isla Sorna. Alan yang mendengarnya pun langsung marah dan mencegah mereka melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba salah satu anak buah Paul memukul Alan hingga pingsan. Setelah Alan kembali siuman, ternyata mereka telah mendaratkan pesawat di Pulau Isla Sorna. Alan dan Billy pun turun dari pesawat. Terdengar suara Amanda berteriak menggunakan pengeras suara memanggil Eric dan Ben. Alan lalu menyuruh Amanda untuk diam karena hal itu sangatlah berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat nyaring. Itu adalah suara dinosaurus. Dari dalam hutan muncul anak buah Paul yang berlari ketakutan. Mereka semua pun berlarian masuk ke dalam pesawat dan mulai menjalankan pesawat untuk kabur. Ternyata masih ada satu anak buah Paul yang ada di luar. Orang itu menyuruh pesawat untuk berhenti, namun sang pilot menolak menurutinya. Tiba-tiba muncul Spinosaurus yang langsung mencaplok orang itu. Spinosaurus juga merusak mesin pesawat. Alhasil pesawat itu pun terpaksa mendarat darurat dan tersangkut di atas pohon. Beruntung semua orang berhasil selamat. Karena sistem komunikasi pesawat rusak, salah satu pilot meminjam telepon satelit milik Paul. Saat pilot itu mencoba meminta bantuan dengan menggunakan telepon satelit, tiba-tiba terasa getaran yang sangat keras. Ternyata Spinosaurus yang tadi sudah ada di sana. Spinosaurus itu merusak kokpit pesawat dan menggigit salah satu pilot. Pilot itu pun akhirnya berhasil ditarik oleh Spinosaurus dan dimakan hidup-hidup. Semua orang pun panik dan membuat pesawat itu terjatuh ke tanah. Spinosaurus tersebut masih belum menyerah dan terus berusaha menginjak puing-puing pesawat itu. Karena pesawat itu sudah mulai hancur, semua orang pun berusaha keluar. Mereka berlari menghindari kejaran Spinosaurus. Mereka pun masuk ke dalam hutan yang cukup lebat. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun berjalan menyusuri hutan. Lalu tiba-tiba di depan mereka muncul T-Rex yang sedang makan siang. Semua orang pun kembali kabur. Kini mereka dikejar oleh T-Rex. Di tengah jalan tiba-tiba muncul Spinosaurus yang masih mengejar rombongan itu. Melihat ada predator lain yang ada di sana, T-Rex pun langsung bergerak menghajar Spinosaurus. Namun karena ukurannya yang lebih kecil, akhirnya Spinosaurus dapat dengan mudah membunuh T-Rex. Setelah berhasil menghindari kejaran Spinosaurus, Alan memaksa Paul untuk berkata sebenarnya tentang maksud mereka datang ke Isla Sorna. Paul pun mengaku kalau maksud sebenarnya mereka datang ke Isla Sorna adalah karena mereka ingin mencari anak mereka yang bernama Eric yang hilang beberapa minggu lalu. Eric hilang dengan ayah tirinya Ben, suami baru Amanda. Amanda dan Paul ternyata sudah lama bercerai. Paul sengaja mengajak Alan karena menurutnya Alan hafal dengan pulau itu karena pernah mendatanginya. Alan pun menjelaskan kalau dia tidak pernah datang ke Isla Sorna sekalipun. Pulau yang pernah dia datangi bernama Isla Nublar. Alan yang marah lalu mengajak Billy untuk bergerak ke pantai berusaha mencari bantuan. Karena ketakutan, anak buah Paul pun menyarankan untuk ikut dengan Alan agar mereka selamat. Mereka pun kembali ke puing-puing pesawat dan mengambil benda-benda yang masih bisa digunakan. Billy yang curiga lalu bertanya mengenai bisnis milik Paul. Paul lalu mengaku kalau dia bukanlah konglomerat. Paul hanyalah penjual cat biasa. Alan pun semakin kesal karena dia terjebak di Pulau Isla Sorna dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Alan lalu mengajak yang lain untuk bergerak menuju arah pantai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan parasut milik Eric yang tergantung di pohon. Di sana mereka juga menemukan video recorder milik Eric. Setelah mengganti baterai alat tersebut, mereka melihat rekaman terakhir yang direkam oleh Eric. Berdasarkan rekaman, diketahui kalau Eric berhasil mendarat dengan selamat di dalam pulau. Alan lalu menyuruh Billy menyimpan parasut itu siapa tahu berguna. Saat parasut itu diturunkan, tiba-tiba muncul tengkorak mayat manusia. Itu adalah mayat Ben yang telah tewas. Amanda pun histeris dan berlari melihat suami barunya telah tewas. Paul kemudian mengejar Amanda yang sedang syok itu.
Setelah berhasil menenangkan Amanda kembali, Paul melihat hal yang aneh. Dia pun menyuruh yang lain untuk datang. Ternyata di sekitar mereka terdapat sekumpulan telur raptor. Ternyata mereka ada di dalam sarang raptor. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati sarang raptor itu, hingga sampailah mereka di puing-puing bangunan milik InGen yang telah terbengkalai. Mereka pun memasukinya untuk memeriksa isi di dalamnya. Amanda memeriksa telepon yang ada di sana, sayangnya benda itu sudah tidak berfungsi lagi. Mereka pun masuk semakin dalam dan mengambil beberapa makanan yang ada di dalam lemari. Mereka lalu masuk ke dalam ruangan tempat perusahaan InGen mengkloning semua jenis dinosaurus. Saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba muncul raptor yang juga ada di sana. Semua orang pun panik dan berlari mencari tempat untuk berlindung. Mereka pun masuk dalam sebuah kandang. Namun raptor itu berhasil membuka pintu kandang di mana Billy dan Amanda berada. Di saat raptor itu berusaha untuk naik, Billy dan Amanda mendorong pintu tersebut dan berhasil menjebak raptor itu. Semua orang pun kabur. Alan menyadari kalau raptor itu mengeluarkan suara untuk memanggil yang lainnya. Mereka pun berlarian masuk dalam hutan. Dan benar sekali, raptor itu memanggil raptor-raptor yang lain. Alan dan yang lain berusaha lari memasuki hutan. Alan mengambil tas kamera yang ditinggalkan oleh Billy. Mereka pun berpencar dan naik ke atas pohon. Ternyata raptor itu berhasil menangkap anak buah Paul. Di atas pohon, Billy, Paul dan istrinya berusaha memanggil anak buahnya yang tergeletak di bawah. Ternyata orang itu masih hidup. Di saat Amanda akan turun menolongnya, dari bawah muncul raptor yang masih ada di sana. Ternyata raptor itu sengaja memasang jebakan untuk memancing mereka turun. Di tempat lain, Alan melihat raptor yang sedang memanggil raptor lainnya. Raptor yang lain kemudian membunuh anak buah Paul dan pergi meninggalkan mereka. Di saat Alan sedang memeriksa keadaan, tiba-tiba muncul raptor di depannya. Kini dia dikepung oleh beberapa raptor. Tiba-tiba, seseorang melemparkan beberapa smoke ke arahnya dan mengusir raptor-raptor tersebut. Orang itu lalu menarik Alan dan mengajak Alan masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Ternyata orang itu adalah Eric. Dia masih hidup. Alan kemudian memberitahu Eric kalau dia ada di pulau itu bersama kedua orang tua Eric yang sedang mencarinya. Eric ternyata juga mengenal Alan karena Eric sangat mengidolakan Alan. Eric lalu memberi Alan persediaan makanan yang dia temukan di gedung InGen. Dengan cara itu, dia bisa bertahan hidup selama 8 minggu di pulau tersebut. Eric juga berhasil mengambil pipis T-Rex untuk menakut-nakuti dinosaurus kecil. Malam harinya, Paul dan yang lain pun beristirahat di atas pohon. Pagi harinya, Alan dan Eric melihat sebuah perahu yang terbengkalai di bawah jurang. Alan mengajak Eric untuk bergerak menuju ke sana. Di tempat lain, Billy mengajak yang lain bergerak menuju pantai sesuai arahan Alan sebelumnya. Di saat Alan dan Eric sedang menyusuri hutan, Eric mendengar suara aneh. Itu adalah suara telepon satelit milik ayahnya. Eric pun mendekati suara itu sambil berteriak memanggil-manggil ayahnya. Di tempat lain, Amanda juga mendengar suara teriakan Eric. Mereka pun bergerak menuju sumber suara. Eric dan kedua orang tuanya pun akhirnya bisa kembali bertemu. Namun mereka dipisahkan oleh dinding yang tinggi. Billy juga kembali bertemu dengan Alan yang kini membawa tas kamera miliknya. Paul pun bertanya bagaimana Eric tahu mereka ada di dekat sana. Eric lalu menjawab kalau dia mendengar suara telepon milik ayahnya. Paul pun bingung karena sebelumnya telepon miliknya digunakan sang pilot untuk meminta bantuan. Ternyata dari belakang muncul Spinosaurus yang sebelumnya memakan sang pilot. Alan dan Eric pun berlari sekuat tenaga menghindari kejaran Spinosaurus. Mereka berdua berhasil memasuki celah pagar. Namun ternyata Spinosaurus dapat dengan mudah menjebol pagar tersebut. Mereka pun berlari memasuki bangunan yang ada di depannya dan langsung mengunci pintunya. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran Spinosaurus. Di dalam bangunan itu, Billy terus-terusan meminta tas miliknya dikembalikan. Alan pun curiga. Alan lalu membuka tas tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat 2 buah telur raptor. Pantas saja raptor yang sebelumnya mengejar mereka bertingkah aneh. Pasti raptor itu mengincar telur tersebut, bukan berniat memakan mereka. Billy pun menjelaskan kalau dia terpaksa melakukannya agar bisa menjualnya dengan harga tinggi untuk membiayai situs penggalian purbakala miliknya. Alan pun marah. Meskipun niat Billy baik, tapi hal itu adalah sebuah kesalahan besar. Hal itu sama saja seperti perusahaan InGen yang melakukan kesalahan dengan menghidupkan kembali para dinosaurus. Di saat Alan akan membuang telur itu, dia tidak jadi melakukannya. Alan sadar meskipun dia membuang telur itu,
Para raptor akan tetap mengincar mereka, karena raptor-raptor itu mengira mereka masih membawa telurnya. Alan lalu memberitahu yang lain bahwa ada perahu di bawah jurang yang bisa membantu mereka menuju pantai. Mereka pun bergerak menuruni lembah melewati puing-puing tangga yang ada di sana. Namun karena tidak terawat, tangga-tangga itu hancur saat diinjak. Alan pun menyuruh yang lain menyeberangi jembatan satu persatu, takut jembatan itu roboh. Di saat giliran Eric, dari dalam kabut tiba-tiba muncul Pteranodon yang langsung menculik Eric. Semua orang pun panik dan mengejar Pteranodon tersebut. Billy kemudian berinisiatif untuk melompat menggunakan parasut yang dia dapatkan sebelumnya. Billy melayang mengejar Pteranodon yang membawa Eric. Billy pun berhasil menyelamatkan Eric yang terjebak di sarang Pteranodon. Di tempat lain, Pteranodon juga mengincar Alan dan yang lainnya. Sementara itu, Billy dan Eric juga dikejar 3 ekor Pteranodon. Di saat Alan berusaha kabur dari Pteranodon, tempat mereka berpijak runtuh dan membuat mereka tercebur ke dalam sungai. Puing-puing jembatan akhirnya menimpa Pteranodon yang mengejar mereka. Mereka pun berenang menuju tepi sungai. Di tempat lain, Billy menjatuhkan Eric ke dalam sungai karena parasutnya berlubang dan tidak bisa dikendalikan. Billy pun akhirnya tersangkut di tebing jurang. Di pinggir sungai, Eric pun akhirnya kembali berkumpul dengan keluarganya. Namun di tempat lain, giliran Billy yang dikeroyok oleh Pteranodon. Billy pun menyuruh yang lain untuk pergi dan mengorbankan dirinya sendiri. Alan lalu mengajak Paul dan yang lain kabur dari tempat tersebut. Mereka pun akhirnya sampai di perahu yang terbengkalai. Ternyata mesin perahu masih bisa dinyalakan. Mereka pun bergerak menyusuri sungai menuju pantai. Alan terlihat terpukul karena kehilangan Billy. Alan menyadari kalau dia tidak pantas memarahi Billy karena dia sadar Billy masih muda. Alan yakin Billy benar-benar memiliki niatan tulus walaupun caranya salah dengan mencuri telur raptor. Rombongan itu melintasi sekumpulan dinosaurus yang sedang mencari makan. Malam harinya, Paul mendengar sesuatu. Itu adalah bunyi telepon satelit miliknya. Suara itu berasal dari tumpukan kotoran dinosaurus. Mereka pun bergegas mencari telepon itu di tumpukan kotoran sebelum berhenti berbunyi. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan telepon tersebut. Beberapa saat kemudian, muncul T-Rex merah datang ke tempat itu. Namun, secara aneh, T-Rex itu tidak menyerang Alan dan yang lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah diperiksa, pulsa telepon tersebut hanya bisa untuk menelpon 1 kali saja. Di pinggir perahu, Eric melihat ikan-ikan yang bergerak aneh seperti ada yang mereka takuti. Alan pun berusaha menelpon Ellie. Namun yang mengangkat telepon adalah anak Ellie. Alan lalu menyuruh anak itu memberikan telepon kepada Ellie. Dari bawah kapal, tiba-tiba Spinosaurus muncul menyerang mereka. Telepon miliknya pun terjatuh. Spinosaurus mengamuk menghancurkan kapal. Di tempat lain, bukannya memberikan telepon pada ibunya, anak Ellie malah asik menonton televisi. Sementara itu, serangan Spinosaurus mengakibatkan bensin kapal bocor. Spinosaurus masih terus berusaha menghancurkan kerangkeng tempat Alan dan yang lain berlindung. Tiba-tiba terdengar suara telepon dari Ellie yang menelpon balik. Alan pun berusaha meraih telepon tersebut. Setelah berhasil, Alan memberitahu Ellie kalau sekarang dirinya ada di sungai di Pulau Isla Sorna. Telepon pun tiba-tiba terputus karena Alan dan yang lain tenggelam di dasar sungai. Paul berhasil lolos, namun yang lain masih terjebak di dalam kerangkeng. Paul lalu berinisiatif memancing Spinosaurus dengan memanjat kren di dekatnya. Spinosaurus pun berpaling mengejar Paul. Di tempat lain, Alan, Amanda, dan Eric pun berhasil kabur ke tepi sungai. Melihat Paul sedang kesulitan, Alan menembak Spinosaurus itu dengan flare gun. Akibatnya bensin yang ada di bawahnya pun menyala. Paul kemudian terpaksa melompat ke dalam sungai. Setelah Spinosaurus itu pergi, dari dalam sungai muncul Paul yang berhasil selamat. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Pagi harinya, Alan mengajak yang lain untuk bergegas karena mereka hampir sampai di tepi pantai. Namun tiba-tiba muncul sekawanan raptor menghadang mereka. Alan pun menyuruh yang lain untuk tetap tenang. Alan sadar kalau raptor-raptor itu hanya ingin telurnya kembali. Alan lalu mengeluarkan telur dari dalam tas. Dari dalam tas terlihat tengkorak raptor yang dicetak Billy sebelumnya. Setelah meletakkan telur itu di tanah, Alan meniup tengkorak raptor dengan nada spesifik. Raptor-raptor di sekitar mereka pun kebingungan. Beberapa saat kemudian terdengar suara helikopter mendekati tempat itu. Raptor-raptor itu lalu mengambil telur mereka dan kabur meninggalkan Alan dan yang lain. Paul pun mengajak yang lain untuk bergegas menuju pantai. Tak disangka ada sekumpulan pasukan militer yang menjemput mereka. Ternyata Ellie benar-benar menolongnya dengan mengirim bala bantuan.
Mereka pun naik ke dalam helikopter. Secara mengejutkan, ternyata di dalam helikopter terdapat Billy yang juga berhasil diselamatkan. Mereka semua pun diantarkan pulang dengan bantuan helikopter militer. Di samping mereka, terlihat sekumpulan pteranodon yang terbang di atas lautan menuju suatu tempat untuk bermigrasi. Dan berakhirlah alur cerita film Jurassic Park 3 ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!